adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan beribadah bersama ya. Di ibadah online kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun melalui via online. Nah adik-adik, pagi ini bersama dengan Lause Ratna tentunya ya. Ada yang kangen dengan Lause Ratna? Halo. Lama tak bertemu dengan adik-adik. Lause Ratna berharap adik-adik semua bersama papa mama, bersama keluarga tetap sehat, tetap di dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, mari kita memulai ibadah ya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Mari kita ngambil sikap yang manis, duduk yang tenang, dan siap untuk beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik, semua siap untuk beribadah? Yes, pasti siap dong ya. Oke, mari kita beribadah. Mari kita memulai ibadah dengan saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mulai saat teduhnya. Nah, adik-adik, mari kita mulai ibadah dengan memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul I love you Jesus deep down in my heart. Ada yang tahu lagunya? Pasti semua tahu. Ayo kita memuji Tuhan dengan semangat. I love you Jesus deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down my heart. I love you, Jesus, deep down my heart. Say, I love you, Jesus, deep down my heart. I love you, Jesus, deep down my heart. Say, deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep down, down, deep down in my heart. Shalima, I praise you, Jesus, deep down in my heart. I praise you, Jesus, deep down in my heart. I praise you, Jesus, deep down in my heart. I praise you, Jesus, deep down in my heart. This is what he said. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. I said, hey, oh, hey, oh. Say, hey, oh, hey, oh. Say, hey, oh, hey, oh. Deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Oh, so deep. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Oh, I said deep, deep, down, down, deep down in my heart. I said deep, deep, down, down, deep down in my heart. Well, I serve you, Jesus, deep down in my heart. I serve you, Jesus, deep down in my heart. Oh yeah, I serve you, Jesus, deep down in my heart. Watch out, I serve you, Jesus, deep down in my heart. I said, hey oh, hey oh. I said, hey oh, hey oh. I said, hey oh, hey oh. Well, deep down in my heart. Oh, hey oh, hey oh. I said, hey oh, hey oh. Darling, now, hey oh, hey oh. Deep
kita mau berdoa bersama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur atas segala hal yang Tuhan cukupkan bagi kami. Apa yang kami boleh nikmati, makan dan minum. Bahkan Tuhan tetap memberikan kami kesehatan. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu. Pada pagi hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, berdoa bersama, dan terlebih-lebih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati untuk ibadah kami Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali hukum Taurat yang pertama. Apakah bunyi hukum Taurat yang pertama? Ayo sama-sama kita baca ya. Pastor Ratna akan membacakan kepada kita. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, itu adalah hukum Taurat yang pertama. Pada minggu lalu telah disampaikan oleh Lause Ida. Namun sebelum kita melanjutkan untuk firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Aku Mau Ikut Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena apa-apa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena dia, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena apa-apa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Bukan karena apa-apa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Tapi karena cinta Tuhan. Tapi karena cinta Tuhan. Nah, adik-adik, tadi Lause Ratna sudah mengingatkan tentang hukum Taurat yang pertama. Mengapa Tuhan memberikan hukum Taurat yang pertama ini? Ada yang tahu? Jawabannya, Allah menginginkan supaya setiap orang yang percaya kepada Dia, setiap anak-anak Tuhan, terus untuk bangsa Israel pada waktu itu, supaya hanya beribadah kepada Dia saja dan menempatkan
Dia di atas segala-galanya. Artinya yang terpenting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu adalah hanya Allah saja. Tidak boleh yang lain. Nah, mari kita mendengarkan firman Tuhan tentang seorang muda yang kaya. Tuhan Yesus dan orang muda kaya. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Suatu hari ada seorang pemimpin muda yang kaya raya mempunyai banyak harta benda. Orang kaya ingin bertemu Tuhan Yesus untuk bertanya bagaimana caranya masuk surga. Lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus dan dia sangat senang menemukan Tuhan Yesus. Orang kaya itu bertanya, perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar bisa masuk surga? Tuhan Yesus berkata, jika ingin masuk surga, harus menuruti segala perintah Allah. Orang kaya itu bertanya, perintah mana yang harus dituruti? Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya, yaitu 10 perintah Allah. Orang kaya itu berkata, Tuhan, semua perintah itu sudah kuturuti. Apakah ada lagi? Tuhan Yesus berkata, jika kamu ingin sempurna, pergilah dan jualah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin. Setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, pergilah orang kaya itu dengan sedih karena hartanya banyak. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya bahwa orang kaya sulit sekali masuk kerajaan sorga. Dibandingkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Tuhan Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Apakah yang paling dicintai oleh orang muda kaya ini? Yang paling dia cintai adalah hartanya. Sehingga dia tidak mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh orang kaya itu sehingga dia bisa mengikut Tuhan Yesus? Nah, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus menyuruhnya untuk membagi-bagikan harta yang dimilikinya pada orang-orang yang membutuhkan dan mengikut Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dia lakukan, adik-adik? Dia tidak bisa melakukan hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena yang paling terpenting buat dia adalah hartanya itu sendiri. Adik-adik, apakah kita juga memiliki hal-hal yang paling kita cintai di dalam kehidupan kita? Saya mau tanya, siapa di antara kita yang memiliki barang-barang yang paling kita sukai? Misalnya mungkin kita memiliki baju yang paling bagus yang diberikan oleh papa mama kita, sehingga kita sangat mencintai barang-barang itu. Sehingga kita mencintai baju-baju itu. Sehingga kita mencintai baju itu. Atau adakah di antara kita yang sangat mencintai untuk main handphone daripada beribadah kepada Allah? Tetapi Loseratna yakin bahwa kita semua sangat mencintai Allah, sangat mencintai Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kita miliki itu tidak lebih penting. Tetapi yang lebih penting adalah beribadah kepada Tuhan Yesus dan hanya menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan menginginkan setiap kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh taat kepada Tuhan.
dan hanya beribadah kepada Tuhan saja. Dan yang terakhir, Tuhan menginginkan setiap kita anak-anak Tuhan menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Tetapi adik-adik, kita adalah manusia berdosa. Kadangkala kita tidak mau mementingkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Misalnya saja, malas beribadah, malas berdoa, lebih mementingkan main game, atau lebih mementingkan hal-hal lain selain daripada Tuhan Yesus. Karena kenapa adik-adik? Karena kita adalah manusia berdosa. Kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan dengan sempurna karena dosa. Tetapi hanyalah Tuhan Yesus yang mampu, yang telah melakukan perintah Allah Bapa di surga dengan sempurna. Dengan apa? Dengan mati di kayu salib. Untuk adik-adik, untuk Lose, dan untuk semua kita anak-anak Tuhan. Dia harus menanggung hukuman atas segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan Yesus dan ketaatannya kepada perintah Allah. Walaupun kita lemah, kita sering tidak taat, tetapi marilah kita belajar untuk memohon pertolongan Tuhan supaya kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, tetap mementingkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Walaupun kita masih kecil, tetapi Seratna yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus, dan terlebih-lebih untuk tetap mementingkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, Seratna akan mengajak kita untuk membaca dan menghafalkan ayat hafalan kita pada minggu ini di dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kelima. Kiranya ayat hafalan ini kita tetap ingat di sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama, kita memohon pimpinan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar untuk terus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan hanya beribadah kepada Tuhan saja, kepada Yesus Kristus. Tolonglah berkati kami yang masih kecil. Biarlah kami terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami menjadi anak-anak sungguh memuliakan akan Tuhan, yang sungguh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan sungguh menjadikan Tuhan Yesus yang terpenting di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami, dan seluruh kehidupan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu kembali di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.